Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel software. Di video kali ini kita akan belajar tentang purchase cycles atau siklus pembelian. Nah, sebenarnya apa sih siklus pembelian gitu ya? Jadi, purchasing atau pengadaan adalah proses bisnis yang melibatkan pembelian barang atau jasa dari supplier atau pemasok, yang tentunya memang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Bisa dalam bentuk raw material, atau barang jadi, ataupun aset, ataupun dalam bentuk jasa lain sebagainya. Yang intinya memang ada proses untuk membeli sesuatu dari supplier. Nah, kalau kita lihat di ERP Next, kurang lebih gambaran purchase cycle itu seperti ini gitu ya. Jadi ada material request, kemudian ada request for quotation, supplier quotation, purchase order, dan sebagainya gitu ya, sampai payment. Tentu memang kita akan melihat seberapa jauh perusahaan mengimplementasikan modul purchasing ini gitu ya. Tapi di video kali ini kita akan membahas basic atau dasar terkait purchasing. Jadi kita akan belajar tentang purchase order, purchase receipt, purchase invoice, dan payment entry. Nanti kita akan coba membagi beberapa part gitu ya, yang mudah-mudahan bisa dipahami bersama gitu ya. Oke. Nah, di ERP Next sendiri kita langsung buka aja ya. Kita buka demonya. Oke, kita refresh dulu. Mungkin servernya udah berat ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan ERP Next yang memang sudah kita modifikasi ya. Jadi memang temnya sudah berbeda dengan ERP Next original, tapi kita tidak mengubah core-nya. Kita hanya menambahkan tem yang memang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, kalau kita masuk ke purchasing, di sini kita akan masuk ke pembelian ya. Ada order pembelian atau purchase order. Nah, di sini adalah proses untuk membuat purchase order. Sebenarnya apa sih purchase order? Ya sederhananya itu adalah dokumen perjanjian antara kita atau ya sebagai customer ya gitu dengan supplier, dengan barang apa aja sih yang akan dibeli gitu ya. Nah, dengan PO ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pihak gudang dan pihak finance atau accounting ya. Jadi itu adalah dasar dokumen yang akan jadi acuan terhadap divisi lain gitu ya. Walaupun pada dasarnya ketika kita bikin purchase order itu tidak akan langsung mengubah atau menambah stok ataupun informasi yang ada di accounting itu nggak akan ada di purchase order. Tapi salah satu manfaat dari purchase order kalau di ERP Next itu kita bisa melihat stock projected quantity. Ini salah satu fitur yang menarik gitu ya. Dengan fitur ini kita bisa melihat proyeksi terhadap stok gitu. Apakah itu stok yang existing atau aktual, ataukah memang stok yang sedang diorder atau di PO kan gitu. Nah, itu akan terlihat di sini. Jadi salah satu manfaat atau fungsi dari PO itu untuk di ERP Next adalah kita bisa melihat proyeksi terhadap stok gitu ya. Tetapi untuk acuan barang di gudang ataupun accounting itu belum ada gitu. Tetapi PO ini akan jadi dasar dokumen bagi pihak inventory gudang ataupun dari pihak accounting. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita masuk ke purchase order. Ini adalah halaman purchase order. Ini listnya. Ini adalah informasi di purchase order. Ketika kita menambah, kita tinggal klik add purchase order. Oke, di sini kita tinggal input suppliernya ya. Kita coba pilih CV Ramdhani. Require ini tuh deadline-nya gitu ya, atau due date terhadap barangnya. Misalkan kita tanggal 30, terus kemudian setelah itu kita langsung aja ke item. Kita coba buat item baru gitu ya. Misalkan kita mau input cengkeh misalkan ya. Cengkeh kita coba bikin dulu cengkehnya. Cengkeh ini kita masuk ke produk aja, ininya kilo. Oke. Di sini kita akan maintain stok biar dianggap sebagai stok. Setelah itu kita simpan. Oke, nah ini udah ada masuk. Kemudian kita akan melakukan pembelian sebanyak 10 kilo. Oke, 10 kilo. Setelah itu kita isi harganya. Misalkan 1 kilonya itu adalah 100.000. Oke, maka di sini akan ditotalkan sebesar 1 juta. Oke, kita simpan. Ctrl S.
Oke, menjadi draft, kemudian kita submit. Nah, kita tunggu. Oke, nah ini adalah PO yang berhasil kita buat dengan status to receive and bill. Ini artinya bahwa PO tersebut memang belum di receive ataupun belum ditagihkan gitu ya. Jadi kita bisa melihat progress barnya ya, masih kosong. Nah, dari sini biasanya umumnya ketika PO sudah dibuat itu langsung ke purchase receipt gitu ya. Ini kita berbicara flow normal ya. Jadi dari PO kemudian dibuatlah purchase receipt, kemudian purchase invoice, baru payment entry gitu. Ini ada flow yang umum atau common. Jadi di video ini kita akan mencoba untuk membuat PO purchasing tetapi dengan yang standar gitu ya. Oke, dari sini kita masuk lagi ke PO-nya, kemudian dari sini kita create purchase receipt. Nah, ketika kita create purchase receipt, maka secara tidak langsung dia sebetulnya akan mengcopy seluruh informasi atau data yang ada di purchase order. Jadi masuk ke purchase receipt gitu. Jadi secara informasi pun banyak gitu kan. Nah, di sini adalah proses penerimaan barang gitu ya. Kadang bahasa tempat lain namanya good receipt, tapi intinya sama ya, penerimaan barang. Di sini kita bisa input aktual barang diterima. Jadi walaupun PO-nya misalkan 10, ketika datang ternyata 5, ya kita input 5 gitu ya. Jadi memang bisa dikondisikan atau disesuaikan. Karena bisa jadi satu PO ini bisa banyak purchase receipt gitu ya. Karena bertahap atau ketersediaan barang dari supplier emang terbagi beberapa waktu. Tapi di video ini kita akan full aja ya gitu. Oke, kita langsung submit aja, simpan, terus submit. Oke. Nah, ketika submit, sebetulnya kita sudah bisa melihat stock ledger ya. Kita bisa lihat klik view, kita bisa melihat stock ledger. Stock ledger ini adalah kartu stok atau keluar masuk barang tuh, nah dari sini gitu ya. Jadi sini udah terlihat ya bahwa cengkeh ini sudah masuk 10 kilo. Kalau misalkan kita pengen ngecek di stock balance, kita cari stock balance. Oke, kita generate. Tunggu. Oke, kita lihat di bawah. Nah, ini cengkeh sebanyak 10 ya, 10 kilo gitu ya. Oke. Setelah penerimaan barang gitu ya. Kemudian kita akan membuat atau menerbitkan faktur pembelian atau purchase invoice. Dari sini kita tinggal klik create purchase invoice. Oke. Sama halnya dengan dari PO ke purchase receipt, ini pun sama sebetulnya. Jadi informasi yang ada di purchase receipt itu akan di copy seluruhnya gitu kan, plak-plak sama persis. Tinggal kita memastikan bahwa ini yang memang akan jadi faktur pembelian. Oke, kita simpan, kita tidak ubah apa-apa lagi. Setelah itu submit. Oke, selesai. Nah, kita bisa langsung melihat accounting ledger-nya ya dari sini. Nah, ini adalah accounting ledger terkait dari purchase invoice. Nah, ini kenapa kok hutang pajak? Nah, ini kebetulan saya belum setting terkait default hutang gitu ya. Jadi memang ketika kita install ERP Next itu untuk versi Indonesia gitu ya, dia menggunakan hutang pajak standarnya itu, defaultnya itu. Nah, ini harusnya kita ganti dengan hutang lain-lain atau hutang dalam negeri lah ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting esensinya kita dapat gitu ya. Oke, kita ganti dulu. Oke, cukup lama. Oke, kita balik lagi. Tadi kita masuk ke faktur pembelian. Ya, oke. Nah, sebetulnya secara proses dari PO, kemudian purchase receipt, purchase invoice itu sudah kita laksanakan gitu ya. Jadi dari dokumen PO ini kita bikin penerimaan barang yang memang purchase receipt ini biasa dilakukan oleh orang gudang atau persediaan. Kemudian dari pihak finance atau accounting melakukan faktur pembelian berdasarkan barang memang diterima gitu, karena bisa jadi barang yang diterima itu tidak sesuai dengan PO, sehingga purchase invoice atau faktur pembelian itu harus disesuaikan dengan barang yang diterima gitu. Jadi misalkan PO 10 ternyata purchase receipt-nya 8 dan ternyata memang tidak akan ada barang lagi, maka ya purchase invoice yang dibuatnya adalah 8 seperti itu gitu.
Oke, setelah itu dari sini kita melakukan pembayarannya. Jadi dari sini kita tinggal create tombol create, kemudian klik payment. Nah, maka dia akan diarahkan ke halaman payment entry. Di sini kita pilih mode of paymentnya. Ini kita setting sebelumnya. Supply-nya sama, Sepi Ramdhani, kita lihat account-nya gitu kan. Nah, ini kenapa masih utang pajak ya? Karena memang purchase invoice yang kita buat sebelumnya menggunakan celah utang pajak gitu ya. Oke, kita akan coba bayar full aja ya gitu. Oke, dari sini kita simpan. Ini harusnya oke, ada error karena referensinya wajib diisi. Kita isi asal aja dulu. Simpan. Oke, submit. Oke, sudah kita lihat purchase invoice-nya. Oke, nah maka purchase invoice-nya sudah status lunas gitu ya, paid gitu ya. Nah, ini adalah proses flow atau ya purchase cycle yang memang umum atau lazim yang paling sederhana gitu kan. Walaupun pada faktanya memang nggak sesederhana ini ya gitu kan, karena kasusnya macam-macam. Ya tadi misalkan barang yang diterima itu paralel gitu ya, jadi nggak sekaligus. Kemudian ternyata ada lebih bayar dan sebagainya. Nah, hal-hal itu nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Jadi kita di sini bakal fokus untuk yang common flow aja gitu. Nah, kalau kita cek di purchase order ini, kita sudah bisa melihat gitu ya, bahwa PO ini dia statusnya udah bill dan receive 100% gitu. Karena memang sudah dibuatkan purchase receipt dan purchase invoice, sehingga secara dokumen ini udah selesai semua, udah komplit gitu ya. Kita pun bisa melakukan atau mengecek koneksi gitu ya. Jadi maksudnya kita pengen tahu nih dari PO ini purchase receipt atau purchase invoice-nya kemana gitu ya. Oke, nah ini jadi kita bisa melihat nih dari PO ini, oh ternyata PO ini ada purchase receipt-nya nih, kita bisa klik nih, maka dia akan mengarahkan ke purchase receipt gitu ya. Jadi kita bisa ngecek, oh ini purchase receipt-nya. Dari purchase receipt pun sebenarnya sama ya, kita bisa ngecek dia koneksi ke purchase invoice. Nah seperti ini, kita pun bisa cek juga gitu ya. Jadi siklus pembelian ini saling terhubung gitu ya, antara PO, PR, dan PI-nya gitu. Jadi kita bisa melihat semua informasi ini gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video pertama ini terkait purchase cycles. Memang sangat sederhana ya kasusnya, karena kita pengen tahu dulu ini adalah model sederhana gitu yang umum, tapi kita harus tahu juga bahwa ini memang sering terjadi gitu. Jadi bagi teman-teman yang lagi belajar ERP Next untuk mendalami, mudah-mudahan video ini membantu. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.